Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syukurlah ilallah wa syukurlah. Halo sahabat semua, semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah SWT. Insyaallah pada episode kali ini kita akan sharing mengenai menjadi seorang CEO gitu. Apa itu CEO? Tentu sahabat semua sudah tahu gitu ya, yaitu Chief Executive Officer. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis yang masih sendirian, artinya kita berubah sedikit definisi yaitu menjadi Chief Everything Officer. Jadi teman-teman semua semangat untuk bisa berjuang gitu ya, menjalani semuanya sendirian. Jadi mulai dari fungsi marketing and sales, jadi teman-teman jualan sendiri, juga fungsi produksi, teman-teman masak sendiri, buat produknya sendiri gitu ya. Selanjutnya yaitu teman-teman juga melakukan pencatatan keuangan sendiri, mulai dari catatan transaksi, belanja sendiri, sampai ke laporan keuangan bikin sendiri juga gitu ya. Dan juga teman-teman melakukan kontrol terhadap SDM, yaitu siapa? Dari teman-teman sendiri juga. Jadi luar biasanya ketika memang kita meneliti sebuah bisnis, tidak mudah gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya gugur dalam bisnis ini karena memang kalau disampaikan sama mentor bisnis kita bahwa 20% dari 100% orang yang mulai bisnis hanya 20% yang berhasil bertahan di 2 tahun pertama gitu ya. Setelah nanti 2 tahun ke 5 tahun, nah dari yang bertahan itu nanti hanya bertahan 20% lagi. Jadi memang luar biasa dalam berjuang dalam bisnis ini. Tapi kalau kita memiliki visi yang kuat, setelah kita bahas kemarin gitu ya, setelah kalau memang kita memiliki alasan yang kuat, dan juga visi yang kuat, insya Allah kita bisa bertahan dalam bisnis apapun yang terjadi. Jadi insya Allah, semoga dari video ini, kita menjadi makin paham gitu bahwa memang untuk terjun ke dunia ini membutuhkan sebuah effort ataupun sebuah perjuangan. Jadi kalau sekarang kita akan bahas apa aja sih fungsi CEO itu. Nah, kalau kita lihat sering kali orang berpikirnya, saya ingin bisnisnya jalan, tapi ownernya jalan-jalan gitu ya. Asik banget gitu ya kalau bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat, kapan sih kita bisa jalan-jalan? Yang benar-benar jalan-jalan gitu ya. Kalau kita lihat perjalanannya memang butuh waktu gitu ya. Orang yang sekarang saat ini bisa jalan-jalan berapa lama sih dia bangun bisnisnya? Pasti kan gak sebentar gitu ya. Apakah setahun baru mulai langsung tahun depannya bisa jalan-jalan? Ya, enggak juga gitu ya. Orang-orang struggle dalam bisnis gitu ya. Orang-orang berjuang dalam bisnis sehingga memang dia bisa menikmati nantinya. Tapi saat ini ya berjuang dulu gitu ya. Ya, kalau kita bicara jalan-jalan, ya kita coba nikmatin aja ya sambil kita bangun bisnis kita jalan-jalan lah. Dalam kutip jalan-jalan seperti apa? Kita bayangin seorang CEO itu adalah sebuah proses yang nantinya kita akan mempunyai sebuah tim yang solid gitu ya. Jadi kita punya tim yang solid, terus juga kita punya banyak SDM yang terlibat, sehingga memang menjadi seorang CEO artinya kita harus yang fungsi yang pertama yaitu kita harus bisa kontrol leader. Jadi kalau di sini kita berpikirnya udah bukan lagi hanya sekedar mengontrol orang-orang gitu ya, tapi juga kita bagaimana memanage para manajer, para direktur gitu ya, sehingga kita bisa lebih optimal dalam menjalani fungsi dalam bisnis gitu ya. Misalnya kita bisnisnya kuliner, kalau misalkan ada masalah dalam produk gitu ya, sehingga akhirnya si konsumen kita komplain kepada kita, misalkan kita sebagai owner dikomplain, oh ini makanannya gak enak ya, bahasanya keras banget nih, nggak bisa dikunyah. Akhirnya setelah menerima komplain itu, kita tiba-tiba datang ke dapur, akhirnya gebrak meja. Oh, siapa nih yang masak gini? Kenapa bisa bahasanya jadi seperti ini? Gitu ya. Akhirnya marah-marah kepada semua tim dapur gitu ya. Ini kira-kira bagus gak sih dalam fungsi manajemen? Enggak gitu ya. Karena apa? Di situ ada kepala dapur gitu ya. Seharusnya kita cukup panggil kepala dapur aja. Datang, tolong kepala dapur panggil masuk ke kantor saya. Langsung dijelaskan, ini ada komplain seperti ini, bagaimana bisa terjadi. Setelah disampaikan, nah baiknya seperti ini, bisa nggak dibenerin? Oke, kalau bisa lanjutkan, kalau nggak bisa silahkan Anda berhenti di sini, misalkan seperti itu ya. Nah akhirnya clear gitu ya, nggak selalu sidak itu bagus. Karena apa? Kita harus bisa membangun sebuah fungsi manajemen yang baik gitu ya. Kita harus bisa kontrol dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus bisa mengkontrol kapital kita gitu ya, modal kita, perputaran bisnis kita, bagaimana kita manage keuangan kita gitu, cash masuk, cash keluar gitu ya, sehingga memang sehat gitu. Jadi kalau kita bisa mengontrol secara baik gitu ya, kita bisa mengembangkan juga bisnis dengan baik. Terus yang ketiga adalah getting knowledge gitu ya. Jadi getting knowledge ini bukan berarti akhirnya kita mencari tahu semua hal. Kalau kita nggak paham tentang marketing secara expert gitu ya, nah kita bisa mengupgrade tim marketing kita kepada orang-orang yang ahli gitu. Jadi nggak harus kita yang ahli, akhirnya kita ngajarin, tapi kita juga bisa dengan caranya kita ajak tim-tim kita, oke kamu ikut pelatihan, misalkan kursus
pelatihan bisnis, bagaimana menguasai misalkan ads gitu ya, bagaimana menguasai medsos ataupun di marketplace dan sebagainya, sehingga memang tim marketing kita adalah tim marketing yang handal. Kenapa? Dia belajar dari ahlinya gitu. Kita bisa mengarahkan tim kita untuk bisa memahami itu semua. Baik itu bisa dari tadi ya latihan ataupun dari buku-buku gitu ya, ataupun kelas online gitu dan sebagainya, sehingga memang tim kita menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Lalu yang keempat itu adalah break the network gitu ya. Jadi kita buka jaringan. Nah, ini ya fungsi jalan-jalannya. Jadi kita jalan-jalan itu bukan sekedar kita have fun aja gitu, tapi kita mencari link-link baru, buka jejaring baru, sehingga memang jaringan kita semakin luas gitu ya. Jadi bukan sekedar kita hanya mencari kesenangan semata gitu jalan-jalannya, tapi kita mencari emang sebuah jalan-jalan baru, sehingga nanti akhirnya fungsi yang kelima adalah kita bisa getting the big deal gitu ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan deal-deal baru gitu, deal besar. Kenapa? Jaringan kita makin luas. Misalkan bisnis kita adalah fashion baju anak, akhirnya kita kenalan sama yang bisa buat celana, akhirnya bisnis kita berkembang. Jadi ada baju, ada celana. Terus kita kenalan sama pengrajin sepatu, akhirnya bisnis kita berkembang lagi. Jadi ada sepatunya. Berkenalan lagi dengan pengrajin tas gitu ya. Akhirnya kita bisa ada juga model tasnya. Akhirnya produk fashion kids kita, fashion anak kita semakin lengkap gitu ya. Mulai dari tadi awalnya baju doang, akhirnya berkembang jadi ada celana, jadi ada sepatu, ada tas, bahkan misalkan ada perlengkapan sekolah gitu ya, ada misalkan tumbler, mixing dan sebagainya, sehingga memang produk kita terus berkembang gitu. Nah ini adalah jalan-jalan kita gitu, jalan kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah semua ini memang harus kita kemas dalam fungsi yang keenam, yaitu kita harus bisa mendapatkan direct report gitu ya. Seperti halnya misalkan di minimarket yang di sekitar kita gitu ya. Dia tahu nggak sih saat ini penjualan misalkan salah satu produk ini, produk A, misalkan snack A gitu ya. Berapa sih penjualan saat ini, di detik ini? Nah, tentu dia sudah tahu kenapa semuanya sistem kasir yang memang sudah terintegrasi gitu. Sehingga tahu, wah ya, semua penjualan secara nasional segini, ataupun secara per tokonya segimana gitu ya. Sehingga memang manajemen stoknya juga bisa lebih baik gitu. Sehingga dia ketika memiliki keputusan kebijakan, oke produk ini ada, produk ini nggak ada, produk ini lanjutkan, produk ini nggak lanjutkan gitu. Itu bisa dilakukan gitu ya. Bahkan minimarket itu mereka membuat produk-produk sendiri akhirnya gitu ya. Karena tahu pasarnya ada, pasarnya luas, sehingga dia bisa membuat produk sendiri. Misalkan bikin beras sendiri gitu ya, pakai merek yang memang merek marketnya, misalkan air mineral dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa memang informasi ini penting gitu. Jadi kalau kita misalkan bisnis kita besar tapi kita lost information, kalau kita nggak bisa dapatkan real time informasi, bisa jadi kita ketinggalan gitu. Jadi penting bagaimana kita membangun sebuah bisnis gitu ya, yang dimana kita bisa mendapatkan informasi secara real time, sehingga kita bisa mengambil keputusan kebijakan yang memang lebih tepat gitu. Mungkin itu ada 6 fungsi yang kita coba sharingkan tentang menjadi seorang CEO. Jadi kalau sahabat semua saat ini sedang merintis sebuah perjalanan, yang nikmati itu, dan jalan-jalannya teman-teman adalah jalan-jalan yang bermanfaat, yang bermakna, dengan pengembangan bisnis yang insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi semangat terus gitu ya, semoga bisa memberikan dampak manfaat yang baik, dan selamat berjuang untuk menjadi seorang CEO yang terbaik. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat semua, ikut berbagi nasi bersama Masjid Box. Berbagi nasi harian di masjid setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis dengan berbagai macam varian menu. Hayo, tunggu apa lagi? Ayo ikut berbagi bersama Masjid Box. Masjid Box, berbagi nasi harian.